salah satu yayasan yang terafiliasi dengan PT Adaro Energi. Ribut lagi. Kok bisa ya para menteri yang terkait langsung dengan penanganan pandemi ini ternyata punya saham di perusahaan penjual alat kesehatan? Apa mereka bagian dari mafia alat kesehatan yang cari untung lewat kebijakan? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safak, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta politik yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari pemerintahan, Luhut Binsar dan Erick bisnis PCR. Dua nama menteri yakni Luhut Binsar Panjaitan dan juga Erick Thohir diduga kuat bermain dalam bisnis tes COVID-19 PCR. Perusahaan penyedia jasa tes COVID-19 PT Genomics Solidaritas Indonesia atau GSI dimiliki sahamnya oleh PT Toba Bumi Energi yang diketahui berkaitan secara kepemilikan dengan Luhut Binsar Panjaitan dan juga PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang sahamnya dimiliki oleh Boy Thohir yang tidak lain adalah saudara dari Erick Thohir. Komunikolog politik Tamil Selvan mengatakan, dugaan bisnis PCR Luhut dan Erick ini menguatkan asumsi mengapa sejak awal pandemi COVID-19, kebijakan para menteri di Kabinet Jokowi selalu saja tumpang tindih. Bahkan menurutnya, menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan tupoksi penanganan COVID-19 malah menjadi lebih dominan dan ternyata ada kepentingan bisnis terselubung di dalamnya. Saat ini, rakyat jadi mengerti mengapa ada menteri yang ngotot ngurusi COVID padahal bukan wewenangnya. Ini bentuk nepotisme terbuka namanya. Pejabat ini jangan goblokin rakyat dengan alasan entitas terpisah. Kalau punya malu, mundur, kata Tamil kepada kantor berita politik RMOL Rabu 3 November. Dengan terbongkarnya informasi dugaan Luhut dan Erick berbisnis PCR, maka masyarakat akan menganggap Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme tersebut. Oleh sebab itu, menurutnya Presiden Jokowi harus mengambil langkah bijak untuk membersihkan citranya di muka publik. Masyarakat akan menganggap Pak Jokowi juga ikut terlibat, apalagi LBP ini seolah Perdana Menteri di Kabinet Jokowi. Maka Pak Jokowi perlu mengambil langkah bijak untuk membersihkan citra publiknya. Di samping itu, lanjut Tamil, terbongkarnya informasi ini membuat publik semakin tidak mempercayai kepemimpinan Jokowi. Hal itu ditandai dengan banyaknya pendukung Jokowi yang melakukan protes. Publik semakin antipati pada Pak Jokowi. Buktinya pendukungnya seperti Denny Siregar pun juga angkat bicara untuk protes. Maka saya bilang dua menteri itu kalau tahu balas budi ke Pak Jokowi, mundurlah karena perbuatan mereka mencela nama baik Pak Presiden. Demikian kata Tamil Selvan. Bisnis PCR dari Luhut Binsar Panjaitan pun diakui oleh juru bicaranya. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi memastikan bahwa keterlibatan sang menteri dalam pendirian PT Genomics Solidaritas Indonesia adalah bentuk dukungan dalam penanganan pandemi COVID-19. Terkait dengan GSI, jadi pada waktu itu Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi. Begitu katanya, melalui pesan singkat via bisnis.com Senin 1 November. Dengan demikian sambung Jody, GCI yang digawangi perusahaan-perusahaan besar tidak berorientasi pada keuntungan atau profit oriented. Kendati tidak dijabarkan berapa saham Luhut dalam perusahaan tersebut, tapi Jody menyampaikan bahwa para pemegang saham di sana tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Sesuai namanya GSI ini, yaitu Genomics Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham. Kendati demikian, Jody mengakui bahwa dalam berbisnis, GCI tetap memperoleh keuntungan. Namun keuntungan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan tes COVID-19 gratis kepada masyarakat. Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan. Kalau tidak salah lebih dari 60.000 tes sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut. Termasuk juga membantu di RSDC Wisma Atlet.
Dengan fakta itu, Jody memastikan keterlibatan perusahaan Menko Luhut yakni PT Toba Sejahtera di PT GSI murni bersifat sosial, yakni membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal. Hal itu juga semakin dibuktikan dengan pernyataan Menko Luhut yang terus menyuarakan penurunan harga tes PCR agar tidak memberatkan masyarakat. Adapun nama Luhut Binsar Panjaitan dan juga sejumlah konglomerat perusahaan batubara diduga terlibat dalam bisnis tes PCR yang menjadi salah satu alat untuk mendeteksi virus corona. Nama Luhut juga dikaitkan dengan PT GSI yang bergerak dalam pelayanan tes PCR. Meskipun demikian, data perusahaan yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan afiliasi GSI dengan sejumlah konglomerat, diantaranya adalah Arsyad Rashid, Boy Thohir, dan Luhut Binsar Panjaitan. Indica Foundation adalah pemegang saham pengendali dari PT GSI karena menguasai 932 lembar emas atau senilai 932 juta rupiah. Yayasan Adaro Bangun Negeri yang terafiliasi dengan PT Adaro Energi Tbk, perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Boy Thohir menempati peringkat kedua. Yayasan milik Adaro itu memiliki 485 saham atau senilai 485 juta rupiah. Sementara sisanya dikuasai oleh dua perusahaan yang terafiliasi langsung dengan PT TBS Energi Utama atau Toba, di mana 10% sahamnya dimiliki oleh Luhut. Dengan saham yang hanya 10% itu, Jody memastikan Luhut tidak memiliki kendali apapun dalam perusahaan. Teori konspirasi kemudian beredar dan makin serem bacanya. Ada yang bilang keuntungannya puluhan triliun rupiah. Ada yang bilang kewajiban pakai PCR untuk habiskan stok yang menumpuk di gudang. Orang kemudian ribut lagi dengan teori konspirasi dan menunjuk para menteri Jokowi yang terkait langsung dengan penanganan pandemi ini. Lihat, karena para menteri mengobok-obok air yang tadinya bersih dan tenang sehingga menjadi keruh, akhirnya kotorannya pun jadi terlihat. Borok-borok mulai terbuka dan mau diklarifikasi dengan cara apapun, orang sudah terlanjur muak. Siapa yang salah? Masyarakat yang membongkar borok-borok itu atau para menteri yang akhirnya malah membongkar boroknya sendiri?